Hari itu sebenarnya dimulai dengan sangat normal. Matahari bersinar cerah dan burung-burung berkicau seolah tidak tahu bahwa bencana besar akan segera menimpa hidupku yang tenang ini. Aku baru saja pulang dari acara makan siang keluarga di rumah Tante Linda, seorang kerabat yang sangat baik hati namun memiliki selera masakan yang sangat ekstrem dalam hal penggunaan garam dapur. Perutku masih terasa mual dan lidahku keluh karena harus menghabiskan satu porsi penuh rendang yang rasanya lebih mirip bongkahan garam masak daripada daging sapi pilihan. Aku duduk di sofa kamar, menyalakan kipas angin dan membuka ponsel pintarku dengan niat awal untuk sekadar merebahkan diri sambil membagikan keluh kesah ini kepada teman-teman dekatku sambil mengunyah sisa kerupuk yang tadi kubawa pulang. Aku mulai membuka aplikasi WhatsApp dan mencari sebuah grup yang berisi sahabat-sahabat karibku yang biasanya selalu siap sedia untuk mendengarkan sesi gibah paling panas sekalipun. Tanpa aku sadari, jari-jariku bergerak terlalu cepat karena dorongan emosi yang meluap-luap akibat rasa asin yang masih menempel kuat di dinding mulutku yang kering. Aku tidak memperhatikan bahwa urutan chat di layar ponselku baru saja bergeser karena ada pesan masuk terbaru dari grup lain yang sangat tidak diinginkan kehadirannya. Di saat-saat kritis seperti ini, pikiranku benar-benar teralihkan oleh rasa haus yang luar biasa. Namun jempolku terus menari-nari di atas keyboard layar sentuh dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal bagi manusia normal. Aku mulai menyusun kata-kata pembuka yang sangat sarkas untuk memancing gelak tawa teman-temanku di grup rahasia itu nanti. Aku mulai mengetik dengan kecepatan cahaya, seolah-olah jempolku memiliki nyawanya sendiri yang ingin segera menumpahkan segala kekesalan yang kupendam sejak duduk di meja makan Tante Linda tadi siang. Kalimat-kalimat tajam mulai tersusun rapi di kolom chat, menceritakan betapa ajaibnya masakan Tante Linda yang menurutku bisa membuat tekanan darah seseorang melonjak drastis hanya dalam sekali gigit saja. Aku menuliskan detail bagaimana aku harus pura-pura tersenyum sambil menelan daging asin itu dengan bantuan segelas besar air putih yang aku minta berkali-kali kepada sepupuku. Tidak lupa, aku menambahkan beberapa emoji tertawa sampai menangis dan emoji tengkorak untuk memberikan kesan betapa menderitanya aku saat harus menghadapi ujian kuliner yang sangat berat tersebut. Pikiranku saat itu hanya terfokus pada reaksi teman-temanku yang pasti akan tertawa terpingkal-pingkal membaca laporanku yang sangat mendramatisir keadaan ini dari sudut pandang seorang korban. Rasa asin yang luar biasa. Jempolku pun dengan penuh percaya diri bergerak menuju ikon pesawat Curtiss berwarna hijau di pojok kanan bawah layar ponselku untuk segera mengirimkan pesan panjang tersebut tanpa melakukan pengecekan ulang sedikit pun. Aku merasa sangat lega setelah menekan tombol kirim itu. Seolah-olah beban berat di pundakku baru saja terangkat dan berpindah ke dalam ruang obrolan digital yang aku anggap aman tersebut. Namun, kelegaan itu hanya bertahan selama 1 detik sebelum akhirnya aku menyadari ada sesuatu yang sangat salah dengan warna latar belakang obrolan yang sedang aku buka saat itu juga. Suara kring yang menandakan pesan terkirim terdengar begitu nyaring di telingaku. Namun sedetik setelah bunyi itu berakhir, aku merasakan ada sesuatu yang sangat aneh menjalar di tengkuk leherku yang tiba-tiba merinding. Aku memperhatikan barisan nama di bagian atas layar ponselku, dan seketika itu juga duniaku seakan berhenti berputar. Waktu seolah membeku, dan oksigen di sekitarku mendadak menghilang entah kemana. Nama yang tertera di sana bukanlah Gibah Squad yang penuh dengan rahasia, melainkan sebuah nama grup yang sangat sakral dan penuh dengan anggota keluarga besar, yaitu keluarga besar bahagia. Jantungku mendadak melakukan lompatan salto yang belum pernah kulakukan sebelumnya, dan keringat dingin mulai membasahi dahi serta telapak tanganku yang kini gemetar hebat memegang ponsel tersebut. Di dalam grup itu bukan hanya ada saudari-saudara sebayaku, tapi ada kakek, nenek, ayah, ibu, dan yang paling mengerikan adalah Tante Linda sendiri yang merupakan admin utama dari grup tersebut. Rasanya seperti aku baru saja meledakkan bom waktu
tepat di tengah-tengah ruang tamu keluarga besar yang sedang tenang tanpa ada sedikit pun peringatan sebelumnya. Aku menatap layar dengan tatapan kosong, mencoba memproses kenyataan pahit bahwa pisang tentang rendang air laut itu sekarang sedang meluncur menuju ponsel semua anggota keluargaku tanpa terkecuali. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa hancurnya perasaanku saat itu. Seolah-olah aku sedang menonton film horor di mana aku adalah korban utamanya yang tidak bisa lari kemana-mana. Kepanikan yang luar biasa mulai melanda pikiranku yang sekarang kacau balau, seperti benang kusut yang tidak mungkin lagi bisa diurai dengan cara-cara yang normal atau masuk akal. Aku segera menekan pesan sialan itu dengan harapan bisa menghapusnya sebelum ada satu orang pun yang sempat melihat atau membaca kalimat-kalimat kutukan yang baru saja aku kirimkan. Namun, sialnya, hukum alam seolah sedang ingin bercanda denganku karena tiba-tiba saja koneksi internet di kamarku yang biasanya lancar jaya mendadak berubah menjadi sangat lambat. Logo delete for everyone yang sangat aku harapkan muncul justru tertutup oleh lingkaran loading yang terus berputar-putar, seolah-olah sedang menertawakan nasib burukku yang sedang berada di ujung tanduk. Aku mulai menggoyang-goyangkan ponselku ke atas dan ke bawah, berharap sinyal sialan ini bisa kembali normal dalam hitungan milidetik sebelum bencana yang lebih besar benar-benar menghancurkan reputasiku. Mulutku komat-kemet merapalkan doa-doa pendek yang baru aku ingat sekarang, memohon agar ada pemadaman listrik massal atau server aplikasi chat ini tiba-tiba tumbang di seluruh dunia. Mataku terus melotot menatap layar, berharap keajaiban datang dari langit untuk membatalkan pengiriman pesan yang sudah terlanjur meluncur ke server aplikasi tersebut dengan kecepatan penuh tanpa hambatan. Keringatku sekarang sudah membasahi baju kaos yang aku pakai, membuat suasana kamar yang berasa terasa seperti berada di dalam ruang sauna yang sangat menyesakkan dada dan pikiran. Dalam detik-detik yang terasa seperti ribuan tahun itu, aku melihat dua centang abu-abu di bawah pesanku tiba-tiba berubah menjadi warna biru yang sangat menyilaukan mata dan menyakitkan hati. Itu artinya sudah ada orang yang membaca pesan itu, dan aku hanya bisa berdoa dalam hati agar orang tersebut bukanlah Tante Linda atau ibuku yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Namun harapanku pupus seketika saat aku melihat daftar red by yang menunjukkan nama kakakku, orang paling usil di keluarga, sudah melihat pesan tersebut hanya dalam waktu singkat. Aku tahu pasti bahwa kakakku saat ini sedang tertawa di kamarnya sambil menyiapkan rencana untuk memeras atau mengejekku habis-habisan karena kecerobohan yang sangat fatal ini. Benar saja, tidak sampai 5 detik kemudian muncul notifikasi chat pribadi dari kakakku yang isinya singkat namun sangat mematikan. Wika, 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 selamat jalan dek, siap-siap dicoret dari kakak. Pesan itu benar-benar seperti paku terakhir yang dipukul ke peti matiku, membuat nyaliku menciut sampai ke level yang paling rendah yang pernah aku rasakan selama hidup 20 tahun ini. Aku membayangkan wajah Tante Linda yang tadinya ramah berubah menjadi sangat murka, atau ibu yang akan menceramahiku selama 7 hari 7 malam tanpa henti soal etika berbicara di depan publik. Tanganku semakin gemetar. Hampir saja ponsel mahal itu terlepas dari genggamanku dan hancur di lantai, sama seperti hancurnya masa depanku di keluarga besar ini.